salah ya. Sebenarnya Kristen awal ini ya Katolik itu sendiri gitu kan ya. Ya, betul. Apa permasalahannya ada Katolik dan Kristen ya? Permasalahannya, ya kan Kristen kan dulu ikut Martin Luther, Bang, abad 16. Ya kan Martin Luther itu kecewa dan gak menerima ada bilik penghapusan dosa, itu aja. Itu kan uang masuknya gede ke dia semua tuh ke Katolik. Betul, ya. Nah itu masalahnya di situ, masalah Dulu kan materai penghapusan dosa. Semacam Apa disebutnya sih Bang Rod? SKCK lah. Apa sih materai penghapusan dosa itu? Lupa Indulgensi. saya. Hah? Indulgensi. Bukan. Pengampunan dosa. Oh itu apa sih namanya disebut? Ya kalau bahasa Katoliknya indulgensi, pengampunan dosa. Itu beli Yang materai harus bayar itu ya. beli materai itu mahal Ya itu dulu bisa kayak miliaran. semacam sekarang SKCK lah. Kalau mau daftar anggota DPR harus ada SKCK kan. BPJS, bayar. BPJS. Bukan BPJS, SKCK. SKCK. Kelakuan baik gitu-gitulah. Tapi sekarang masih berlaku itu. Enggak ada lagi. Oh sudah enggak ya. Kan Martin Luther itu seorang Katolik juga ya, seorang paus Ya, Katolik ya, apa, ini juga ya, pastor. Dia kembali ke jadi pastor lagi kan setelah itu kan, kalau tidak salah itu. Yang dia jelas meninggalnya masih Katolik. Ah betul, meninggalnya Katolik. Jadi Kristen ini kayak apa ya? Dia mengaku kepada Yesus, tetapi dia tidak mengikuti mengaku kepada Martin Luther. Martin Luthernya malah Katolik juga gitu. Dia berdiri sendiri ya Kristennya. Bingung dia. Ya. Makanya itu larinya ranahnya ke ini, ke cemburu sosial awalnya. Cemburu sosial. Bukan masalah ke agamanya, bukan. Politik, ada hal politik yang terkandung di situ. Dulu kan gereja itu yang sangat mendominasi politik di Eropa sana. Menurut Bang Febi, yang Protestan itu kira-kira menurut keyakinan ini Mbak ya, menurut keyakinan dari Katolik, Protestan ini masuk surga nggak sih? Aku Bang. Aku kemarin daftar panitia surga, cuma belum keterima. Kalau sudah keterima jadi panitia surga mungkin bisa. Enggak, bukan menurut Bang Febi, bukan menurut Bang Febi, menurut keyakinan Katolik. Ya kalau Katolik itu kan namanya kecap kan pasti iklannya nomor 1 kan Bang, ya kan? Kecap nggak ada yang nomor 2 kan? Kalau Katolik tanya pasti yang paling bagus Katolik, ya kan yang masuk surga enggak, Katolik. bukan itu pertanyaan saya, bukan itu. Kira-kira yang Protestan terus yang apalagi tuh, itu masuk surga nggak? Menurut Katolik ya, bukan menurut Bang Febi. Kalau Protestan, kalau Katolik aku kok kurang paham ya di situ ya. Loh, Masuk surga apa enggak kurang paham. kalau misalkan nggak ada keyakinan yang pasti selain Katolik nggak masuk surga, ya ngapain harus ada Katolik kalau kayak gitu? Oh, kalau masuk surga Katolik aja Bang, karena pemegang kunci surganya kan Petrus. Kalau di- Oh, Nah itu ini nih. berarti Protestan enggak? Enggak. Berarti Protestan enggak ya? Semua di luar Katolik nggak masuk surga, semua. Oh, Muslim, dengar ten. Islam Ten dengar. juga, karena nggak pegang kunci surga kan. Berarti di sini udah terkuak, udah terbongkar. Katanya yang percaya, yang mengikuti Yesus akan masuk surga. Buktinya Protestan gak masuk surga menurut Katolik. Oh, dengar ten, dengar Katolik doang. Katolik doang. Kasihan. Aku nggak ketemu Bang Baal, Bang Kian sama Dias mana? Ketemu Dias juga tuh, sendirian aku di sana. Tapi Dengar ten nggak masuk. Nah, tapi benar kata Bang keyakinan. Febi, Bang Febi benar tadi, Bang Kian Santang. Saya masih ingat pernyataan dari Nabi Luga ya, Nabi Luga. Banyak pendeta yang masuk neraka pada saat Nabi Luga itu turun ke neraka itu Bang. Jadi berkorelasi dengan pernyataan dengan Bang Febi. Artinya memang banyak para pendeta pro setan itu masuk neraka, kata Nabi Luga. Itu wajar. Jadi sesuai Bang Febi dengan Nabi Luga. Lanjut.
Ya kalau kita kan yang Katolik aja masuk surga, yang lain Katolik enggak, gitu aja kan. Dengar ten. Berarti- Ten nggak masuk. Berarti ada narasi yang percaya Yesus, yang mengikuti Yesus akan masuk surga itu bohong berarti. Bohong ini. Bohong dah. Halu. Ini pengakuan dari ini loh, Bang Pebin nih loh. Ini jelas ada pengakuan ya. Bukan salah. Dari Katolik. Oh, salah juga. Jangan bawa personal. Oh ya Katolik. Oh iya. Dari Katolik Jadi, mengatakan aku Oten nggak itu masuk ketemu, Bang. neraka. Enggak Oten aja semua Islam. Nah, ya kita bicara Oten aja biar Oten, fokus gitu. Oten. Tapi masalahnya gini Bang Pebi. Kalau Katolik maupun Kristen itu masuk surga, oke lah ya, Katolik kita fokus Katolik masuk surga. Nggak mungkin. Katolik itu kan kunci surganya di bawah Petrus kan? Iya betul. Nah, Petrusnya masuk neraka. Gimana tuh Petrus masuk? Petrusnya masuk neraka. Gimana tuh? Gimana tuh infonya? Infonya di mana tuh? Loh, masa nggak tahu? Yesus mengatakan bahwa Petrus ini iblis. Di mana tuh infonya? Waduh. Kan ada kan di sana. Kita bayar. Tapi di sisi Tapi lain sebelum ke situ, Bang Pebi, sebelum ke datanya Kang Baal lagi nyiapin data nih bahwa Petrus masuk neraka. Gini, berarti selama berapa tahun ya? 2000 tahun berarti ya. Berarti Yesus nggak masuk surga dong, ada di gerbang surga. Karena apa? Karena nunggu Petrus naik ke surga. Kunci surganya dipegang Petrus. Di gerbang berarti. Yesusnya udah masuk surga, Bang Gian. Kayak kita lah, ya kan? Kayak kita Kan lah. kuncinya masih Kadang-kadang- dipegang Petrus kuncinya. Ya, aku juga Berarti kadang-kadang ya- gitu juga, Bang. Oh iya, Kadang-kadang gitu berarti juga. Yesus Artinya- masih di gerbang nunggu Petrus kemana si Petrus belum datang. Enggak juga. Waduh, parah. Kadang-kadang gini, Bang. Kadang-kadang kalau umpamanya saya sama anggota kan pergi nih, ya kan, terus aku balik dulu lah, aku mau tidur ngantuk, ini kuncinya rumah bawa lah, aku tidur, jangan kamu kalau datang jangan banguni aku, mobil taruh garasi langsung kan gitu. Enggak Aku ada di ayat dalam. itu. Aku kan di dalam. Justru ada Hah? ayatnya kunci surganya masih dipegang Petrus. Gimana? Tapi Yesusnya di dalam surga sudah. Karena Belum di Ya, gerbang. karena- Kan belum bisa masuk, kuncinya masih dipegang Bisa, Petrus. dia masuk dulu. Dia masih di dalam. Kunci dilempar. Kunci dilemparkan katanya. Waktu itu belum ada tukang kunci, belum ada duplikat memang betul. Belum bisa Belum ada. diduplikat, betul itu. Nih pakai kiles Bang Gian Santang. Kiles Oh, dari pakai ini. kiles, pakai komuter. Sidik jari, Kayak mobil itu disebutnya apa? Smart door lock. Tenang. Ya, kunci surga itu diberikan kepada Petrus, tapi setelah memberikan di ayat berikutnya, Petrus dikatakan iblis. Ah, ngeri kan? Petrus dikatakan iblis, aku nggak pakai ayat itulah. Aku pakai ayat yang enak-enak aja lah, yang menguntungkan, yang nggak menguntungkan saya pakai. Itu caranya. Itu caranya. Jadi ayat sebelumnya betul kunci surga diberikan kepada Petrus. Ayat sebelumnya, tetapi itu sudah direvisi oleh Yesus, dikoreksi. Ternyata Petrus kok iblis. Nah tidak ada. Nah kunci itu dibawa oleh Petrus, masuk neraka lah. Nggak ada orang Kristen, Katolik maupun Protestan nggak akan masuk surga. Habis. Tapi pakainya ayat yang enak-enak aja Bang. Kalau kita yang nggak enak kita nggak usah pakai. Yang nggak enak kita nggak usah pakai, ya kan? Ya, Halo, Fadi, Bunda. tunggu dulu. Kupasang dulu songkatku biar kubal-bali kalian. Apalagi si Pendi ini. Congornya aja yang ini. Aja katanya. Rinti kali. Aduh. Rinti. Aduh, Pebi lagi. Oh, aku nggak ikut-ikut lah. Aku nggak ikut-ikut nih, bahaya ini. Kubal-bali dia dulu ya. Ya, bal-bali Bundar nih. Wah, Bundar open cam Bundar. Sebentar. Sebentar dulu, Bang Pebi ini adalah seorang Katolik. Bu Darni apa? Advent dong.
Oh, Advent. Ya udah, Advent dengan Katolik ya. Kita jangan ikut-ikut campur ini ya. Lanjut. Ini Bang back siapa Sekarang ini namanya? syarat-syarat, dengar, syarat-syarat masuk surga bukan orang Katolik yang menentukan, tapi Tuhan Yesus. Baca Matius 7 ayat 24. Ayo, kau terangkan ini Pendi. Bentar, Bentar ya. Bundar. Woi, Bundar. Bentar. Open cam dulu, Bundar. Dan kau modal congor kau. Hanya orang Katolik masuk surga. Gila kali kau. Open cam, Bundari, open cam. Woi. Open cam. Dialah. Oh, ku pasanglah bajuku bentar. Apa? Wah, seksi aku. telanjang dia, Pakai guys. daster. Bukan, pakai daster. Pakai daster. Bentar aja, bentar. Paling 1 menit. Ngeri ya, Ki. Pakai daster, nggak pakai jeroan lagi. Ah, ngeri. Masa. Oh, Budani semangat lagi di bawah tadi. UPB bilang Katolik doang yang masuk surga. Oh, langsung naik dia, langsung naik. Padahal ngomongnya datar-datar aja tadi Bang Pebi ini. Ternyata panas. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana kameraku? Mana kamera? Oh, tunggu ya. Ois. Ini Katolik lawan Advent ini. Woi, tepuk tangan buat Tuhan. Ada serambut jagung guys, Awas mentalnya. Bang Pebi, awas mentalnya. Udah open cam, mentalnya dijaga. Lirikan matamu. Lirikan matamu. Ajar. Ayo. Gini guys. Bentar Bu Dani, sebelum dimulai Sebentar kan, dulu. sebelum dimulai Iya. Bu Dani kan Advent lawan Advent. Bang Pebi Katolik. Kata Bang Pebi, keselamatan itu yang wajib masuk surga itu adalah dari Katolik. Tapi jangan Iya. nyinggung Islam. Sesama kalian aja ya. Iya, itu Oke. mimpi itu Bang Pendi. Ini Bang Pendi ini nggak boleh menghakimi. Tahu, Bang Pendi. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, walaupun HKBP, apapun agamanya, GKI, Betel, apapun itu, semuanya itu Yesus menginginkan agar masuk surga. Bagaimana caranya agar masuk surga? Bukan kau aja Katolik. Jangan kau sok-sok bersih kau nggak tahu bagaimana kalian kalau ritual. Lucifer, amin. Lucifer yang kalian panggil kan di situ. Jadi masuk surga kau bilang kayak gitu. Lucifer kau sebut. Kau klik dulu di Google ritual penyembahan Katolik. Mereka ada menyebutkan Lucifer. Amin katanya. Jangan kau bilang kau sendiri orang Katolik itu aja yang masuk surga. Jangan kau sampahkan semua Kristen yang lain itu. Biadab kau seperti itu. Tapi Yesus mengatakan kunci masuk surga untuk seluruh umat manusia, baik di HKBP, GKI, Advent, Islam, apapun agamanya, harus melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapakku? Yaitu menuruti 10 hukum. Hei kau Katolik, ada kau menguduskan hari Sabat? Hukum Tuhan yang keempat? Ada? Apa tuh Katolik? pengukuran yang keempat? Ya hukum Itu Tuhan yang keempat apa kau tuh? masuk surga kayak gitu kau, tolol kau. 10 hukum kau nggak tahu. Kau bilang kau mau masuk surga kau, memang kau dasar kau botol kau. Sok-sok bersih kau. Bukan begitu caramu, cara penginjilan. Ajak seluruh umat manusia itu Aku nggak agar masuk penginjilan, surga. Aku nggak minat penginjilan. Ajak seluruh manusia, maupun Nggak itu mau, males. HKBP apapun agamanya. Bukan Males, kau ngajak, Katolik males. saja yang di surga. Mana datamu Katolik masuk surga? Mana? Sedangkan hukum keempat aja kau robah. Siapa yang mengubah 10 hukum keempat? Paus, biar kau tahu itu. Kau pelawan Tuhan kau, penantang Tuhan kau. Ada kau ikuti hukum keempat. Salah satu, ingat dan kuduskan hari Sabat, Sabtu. Ada. Kenapa kau tukar hari Minggu? Mau kau bilang kau pengikut Tuhan yang mau masuk surga? Makanya Yesus Sabtu- mengatakan, Sabtu "Enyahlah sibuk." kau dari hadapanku.
Hai engkau. Sabtu sibuk aku kerja Sabtu. Berarti kau penantang Tuhan. Kau ganti 10 hukum. Oh, makanya banyak congor kau. Jangan kayak gitu kau. Kalau memang mau kau ajak manusia itu masuk surga, katakan apa yang harus kita lakukan. Saya saja Aku nggak Advent pernah tak berani ngajak orang masuk mengatakan, surga. hanya kami Advent yang masuk surga. Oh tidak, nggak boleh seperti itu. Denom itu, nama-nama itu manusia yang buat. Kita semua manusia ini wajib masuk surga. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti perintah Elohim, yaitu yang terdapat di dalam 10 hukum, dan beriman, percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu syaratnya. Yesus mengatakan itu. Gimana sih kau? Kau sekarang ngomong. Bicara kau. Jangan sok-sok kau bilang hanya Katolik yang masuk surga. Siapa bilang? Jadi itu semua pastor-pastor yang di atas yang mengawini, yang menusui bocil-bocil umur-umur 6 tahun masuk surga. Kau bilang itu? Dasar bangsa kau. Gak tahu otak kau. Dari mana dasarnya Katolik kau bilang masuk surga? Itu pastor-pastor menyodomi anak-anak laki-laki. Itu kau bilang masuk surga. Malu kau. Otak kau itu di mana kau buat? Binatang kau. Hanya kau bilang Katolik. Justru kau yang masuk neraka. Pastormu aja mengawini bocil-bocil. Bayangkan laki-laki disodomi. Bayangkan itu berapa banyak itu laki-laki disodomi, anak-anak. Makanya ditinggalkan umat semua Katolik. Biar kau tahu itu kan bodoh. Naik darahku kau buat. Di mana sucinya pastor kau itu mengawini bocah laki-laki? Di depan mimbar dia seperti suci. Oh mari kita ikuti ajaran Tuhan kita. Di belakang ditusuknya anak laki-laki. Bayangkan burungnya dimasukkan ke dubur itu. Nyala kau dari hadapanku, kata Yesus di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Orang yang banci, pemburit, tidak ada tempatnya masuk surga. Di mana kau bilang Katolik masuk surga, bodoh? Botal kau. Naik darahku melihat kau, iya. Nggak kau anggap kami Kristen ini lagi. Kami ini nggak aja santai kok. lagi. Aku aja santai kok naik darah. Santai lah kau, karena kau udah getar kaki kau. Kapan? Sudah getar kaki kau. Di mana dasarnya kau Katolik masuk surga? Kutanya. Yang pencabul itu masuk surga, pencabul. Pemimpinmu aja pencabul, biar tahu kau. Naik darahku. Mau apa kau bilang? Ngomong kau. Di mana dasarnya Katolik masuk surga? Kutanya kau dulu. Pencabul. Dicampakkan ke neraka, biar tahu kau. Ada dalilnya, bukan kataku. Oh, udah dibenet aku. Babi. Bang, dapat orang kayak gitu di mana, Bang? COD. Bang Kian? Oh, COD. Oh, kayaknya diretur tuh. Diretur aja tuh, Bang. Diretur. Kena band itu tadi. Kan kena retur. Ngamuk-ngamuk kan? Kena itu. retur kan? Iya, kena retur kan? Kena retur. Tapi udah direkam kan, teman-teman, ada yang ngerekod kan buat PT. Buat PT. Ada nggak? Nah itu saya bilang bedanya Katolik dengan itu ya, mereka itu ya. Kalau Bang Febi santai aja, ketawa aja. Teman-teman Muslim ngomong Muslim masuk surga, yang lain nggak aja kita santai, iya kan? Ngapain lepas? Ngapain pusing kita, ya kan? Padahal tadi saya ketawa juga ketika Bang Febi mengatakan Katolik masuk surga. Saya santai juga, Muslim ya. Santai aja. Kenapa mereka ngamuk ya? Namanya apa tuh namanya, iklan kan kecap nomor 1, Bang. Pada kecap nomor 2, kan? Ganti akun, silakan lanjut. Itu kok masih bisa naik aku, Bang Host? Tapi Ya kan ini akunnya, ini Bu Darni, akun ini Udah tuh di-ban. yang saya pakai, akun kelas dunia, akun kelas dunia. Oh, jadi jadi aku nggak jadi di Bennett nih. Iya, Nggak jadi. Aduh, Makanya makasih banyak, bersyukur teman-teman yang naik Komal ini, karena Komal ini melindungi kalian juga, melindungi kalian dari report, guys. Tenang aja, insya Allah Komal ini akan membahagiakan kalian. Silakan anjing-anjingin lagi aja tuh Pak Febi tuh. Oke. Oke, sebelum ke Bu Dani, ya teman-teman tolong di follow ya akunnya Bang Febi.
Teman-teman iklan sebentar ya. Tolong di follow akunnya Bang Feby Nugroho, Bang Budarni, semua di follow. Kemudian jangan lupa di tap. Masa dari 2K ini cuma 39K yang ngetap. Silahkan di tap. Dilanjut Budarni. Aku lanjut ya. Nah, tadi kan aku naik darah karena Bang Pendi mengatakan hanya Katolik. Kasihan dong seluruh Kristen yang lain. Seluruh Kristen yang lain emangnya nggak berhak mendapat kerajaan surga. Nah, kalau contoh Bang Pendi memang dikatakan Yesus hanya Katolik yang masuk surga, ajari dong teman-teman Kristen yang lain atau seluruh umat manusia. Ajarkan apa kebenaran itu agar masuk surga. Jangan kau saja senang. Kalau saya saja Advent. Woi, tidak open saya cam, berani woi. bilang. Hah? Open Bentar cam? lagi buat teh, bentar. Si rambut jagung, open cam rambut jagung. Si rambut Jadi, jagung guys. Gitu guys. Jadi gini guys, kita semua umat manusia harus saling memberitahu, harus saling menginjili. Apa loh caranya agar kita masuk surga? Dengarkan kata Yesus, bukan kata pendeta, bukan kata Advent, bukan kata Katolik, bukan kata HKBP, tapi kata Yesus. Dalilnya di mana Bu Darni? Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Ya. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendaknya? Melakukan hukum-hukumnya. Itu langsung kan Elohim yang tulis itu di 10 loh batu, di 2 loh batu kepada Nabi Musa awalnya. Kemudian diteruskan, Yesus saja mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Rasul Paulus juga berkata, hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Itu ajak kita semua manusia ini agar tidak ada yang tertinggal, agar semua masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sana kita nanti bertemu, berbahagia bersama dengan Tuhan kita. Gitu Bang Pendi, jangan kau bilang anak Katolik. Gimana Katolik mau masuk surga? Pendetanya, pastornya aja menyodomi anak bocil. Ya udah gantian Budarni, gantian ngomongnya. Budarni Gimana sih kameranya kau kurang itu? ke bawah. Budarni kameranya kurang ke bawah, terlalu atas itu. Nah, gitu. Silakan dibantah Bang Feby. Males. Enggak sama tanya Males. di sini Tupang ini loh. Dari tadi tuh kayaknya dia lagi kerasukan ya. Siapa? Roh Kudus ya. Bang penginjil ini Kristen? Iya, saya Kristen tapi cara bicaranya itu bukan orang Kristen loh. Cara bicara dia kayak di Sodom itu Budarni. nggak ada loh. Iya, Ajaran kasih betul. dia ajarin itu nggak ada. Iya, tadi aku sudah minta. Kena Budarni kena. Sekarang Budarni dengan penginjil. Silakan. Enggak lah, aku mau Katolik kok. Orang dia yang bilang, kau Protestan, si penginjil apa namanya? Protestan. Ya, Penginjil. nama saya penginjil. Iya, dia dari denom apa kamu? Denomnya denom mana? Memang denom ada apakah Yesus mendirikan gereja itu pakai denom ya? Begejo, bocor. Tadi si Pendi mengatakan Saya mau tanya hanya loh. Katolik yang masuk surga. Kita masuk neraka katanya. Itu ada punya denom enggak? Dengar kau dulu penginjil, kata si Pendi tadi, katanya hanya Katolik yang masuk surga. Kita masuk neraka, yang di luar dari denom Katolik. Ngerti kau penginjil? Iya. Mengapa jadi kau serang aku? Harusnya si Pendi kau serang, katanya di luar dari Katolik masuk neraka. Ayo kau coba lawan dia, lawan. Ini loh. Apa? Ajaran yang tadi kamu sampaikan itu sebenarnya kan kita harus sampaikan itu secara normal, secara manusiawi. Tapi kamu sudah berbicara itu sampai ke di Sodomi. Ya memang menyodomi kan apa pastor? Itu kan Menyodomi sudah kan? bahasa-bahasa yang Diplesetin Budarni, bahasanya diplesetin. Apa arti dibikin ajaran yang plesetnya? dalam Sidimi. yang sebenarnya Si Billy. Buddha ini ajaran cinta kasih atau Oke. Ajaran apa sih? Tadi aku Saling- marah-marah. Maaf. Bentar karena- teman-teman, kalau Budarni sama kalian mau bilang sodomi, bilang sodimi gitu ya, sodimi. Oh, sodimi. Diplesetin. Buat Bagaimana aku kalian penginjil? juga. Sotomi aja, Pak Jan. Sotomi. Sotomi, enak. ya. Sotomi, ya. Ya. Nah, tadi Bang Penginjil, memang aku marah karena dibilangnya hanya Katolik yang masuk surga. Di luar dari Katolik masuk neraka. Iya, termasuk kita dua dong.
Ngapain kita ke gereja kalau memang udah kita dibilang masuk neraka? Datanglah aku marah-marah. Itu darahku secara manusia itu ya. Tapi aku minta maaf Bang Pandi. Ya memang aku selalu seperti itu. Maafkan aku. Nah, tapi kan sudah lembut aku. Bagian kedua kan aku udah lembut. Nah, jadi Bang Penginjil, coba kamu tantang dulu si Pendi mengatakan di luar dari Katolik seluruhnya masuk neraka. Dari mana cara masuk surga Katolik? Sementara pastornya aja Satomi. Ratusan anak-anak bocil di Satominya. Bagaimana mau dia mengklaim masuk surga mereka? Coba penginjil. Apa penginjil juga Katolik? Saya juga bingung loh. Enggak, saya juga bingung gini toh. Saya juga bingung karena sebenarnya ajaran awalnya mula-mula itu kan sudah ada kata apostolik loh. Atau katolikos, ya kan? Ini kan kita merujuk kepada sejarah dulu. Kalau kita merujuk kepada sejarah, kata katolikos ini itu kan sudah berdiri awal mula-mulanya itu kan kata katolikos itu kan sudah ada kan? Lalu kita kembali ke cerita sejarah awal mulanya itu kan Tuhan mendirikan agama itu di atas batu karang itu cuman diberikan kunci kepada Rasul Petrus. Saya pernah debat sama orang Katolik juga. Pernah saya debat, tapi saya juga malah saya juga nggak bisa bantah loh ketika dia bertanya. Saya juga nggak bisa bantah ketika dia bertanya karena memang awal mula-mula itu Yesus mempercayakan kepada Santo Petrus karena Petrus itu kan rasulnya Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita muncul pada Calvinis, lalu kita kan hanya protes. Kita kan protes. Tapi kalau memang kita mau berbicara secara itu, saya juga kadang nggak bisa bantah sama kayak Elia Miron. Enggak Bang, saya lurusin Bang. Jadi Bu Darni ini kesinggungnya bukan masalah itunya Bang. Tadi saya kan tanya kepada Bang Pebi, bukan Pendi, Bu Darni, Pebi kepada Pebi, selain Katolik masuk surga enggak? Bang Pebi jawab, mau Kristen apapun selain Katolik, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak bakal masuk surga. Kata saya, walaupun dia percaya Yesus Tuhan, walaupun dia ngikut, iya betul, selain Katolik gitu. Poinnya di situ Pak, makanya Bu Dani marah itu. Gitu Bang Penginjil. Kalau artinya gini, kalau kita mau berdebat kan, kalau kita mempertanyakan tentang keagamaan Katolik, berarti kita harus merujuk, dan Protestan berarti kita harus merujuk kepada sejarah. Sama juga kayak Islam, kita kalau mau berbicara tentang keagamaan Islam kan kita harus merujuk pada sejarah, kita nggak boleh ambil tengah-tengah. Apakah mereka masuk? Enggak Pak, harusnya gini, Bapak tunjukkan kalau Protestan juga atau Advent juga bakal masuk surga, tunjukkan. Nah di sini diskusi dengan Pak Pebi gitu. Gitu, betul. Kalau kita merujuk pada sejarah, ya saya juga nggak bisa tunjukkan, karena kalau merujuk pada sejarah ya Katolik Apostolik kan dia munculnya dari awal loh, karena dia Katolikos, bahasa Ibrani-nya kan Katolikos. Oh berarti narasi Bang Pebi benar kalau kayak gitu. Oh, bukan, karena nggak tahunya Bang Penginjil menjawab. Begini aku menjawab. Memang awalnya memang Santo Petrus yang mendirikan, oke? Lalu kenapa diprotes? Karena pada saat itu di gereja Katolik itu paus itu mengadakan pengampunan dosa, bisa dibayar pakai pengampunan dosa. Diprotes, maka menjadi terpisahlah menjadi Protestan. Jadi Martin Luther tidak setuju dengan pengampunan dosa. Udah bisa dihapus dosa oleh paus. Nah, itu yang diprotes oleh Martin Luther. Jadi berpisahlah menjadi Martin Luther adalah Protestan, adalah kita gereja-gereja. Tetap kita sama dari gereja awal, tetapi kita karena memprotes bahwasanya kita tidak setuju dengan pengampunan dosa boleh diampuni oleh paus gitu. Yang mengampuni dosa hanya Yesus. Itu protesnya Martin Luther. Jadi kita terpisahlah dari Katolik, menjadilah kita Protestan lah. Ada yang Advent, ada yang GKI, ada yang Bethel. Nah begitu dia. Jadi sekarang dari mana dasarnya Katolik menjadi
penghuni kerajaan surga dibanding seluruh gereja-gereja yang lain. Sementara pastornya aja menusuk bocil-bocil. Hah? Apakah itu ajaran Yesus? Dari mana kau bisa mengklaim, Pendi? Orang Katolik bisa masuk surga. Sementara Paus pemimpin pertama kan hukum- Petrus. Paus pertama Iya. Petrus. Iya. Ya, iya pegang kunci surga. Ya, aku kan dekat Yang sama pegang pegang kunci surga. Tapi kalau jemaatnya itu juga pembangkang, gimana mau masuk surga? Ada rupanya Rasul terus menyuruh mengawini, menusuk bocil-bocil, apalagi laki-laki itu ke laki-laki iyalah. pula. Yang penting aku kan enggak. Apa? Yang penting kan aku enggak. Makanya kau Yang otak penting kau kan itu aku udah somplek. Biar kau tahu itu. Perlu kau memang ditenggelamkan kau ke laut yang paling dalam. Ajaranmu aja udah somplek. Itu penginjil, makanya aku ngamuk. Orang-orang yang kayak gini perlu dibasmi. Orang yang muslim aja nggak ngamuk kok. Aku ngomong muslim masuk neraka, yang masuk surga cuma Katolik aja. Mereka pada nggak ngamuk kok, ibu kok santai. Karena di muslim nggak ngerti bagaimana ajaran Kristen. Itulah Karena makanya saya kita. juga- sebenarnya gini loh, sebenarnya kita sesama Kristen nggak boleh lah kita saling bantah atau gini. Kita ambil jalan tengahnya aja. Memang kalau kita mau Iya. berbicara juga memang Katolik kan dia ajaran mula-mulanya kan terdiri dari ajaran mula-mula kan yang diwahyukan dalam Alkitab itu cuman Katolik. Memang sih, kita kita juga akui bahwa karena di Israel saja nggak tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat apa itu kan semua pada di dalam gereja Katolik loh. Nah, Iya. hanya artinya kita kalau mau berbicara tentang ketuhanan itu ya Tuhan Kristen sama Tuhan Katolik ya sama. Kalau tentang Sama ketuhanan, Tuhan sama. Yesus. Betul. Di situ aku marah penginjil. Masa dibilangnya di luar dari Katolik masuk neraka? Protestan masuk neraka, Advent masuk neraka. Dalilnya di mana? Yesus saja nggak berkata seperti itu. Kita kan awalnya juga dari situ datangnya, tapi karena pemimpin kita tidak mau ikut dengan ajaran Paus bahwasanya mengampuni dosa hanya Paus yang bisa mengampuni dosa. Itu yang diprotes, maka kita terpisah. Makanya kita Kristen Advent, Protestan dan yang lain-lain, mana ada kita mengakui bahwasanya pendeta kita bisa mengampuni dosa? Hanya di Katolik ini. Ajaran mana itu? Ada rupanya Petrus seperti itu, bisa mengampuni dosa. Selain Yesus tidak bisa ada mengampuni dosa. Itu yang maka kita terpisah. Gitu loh. Silakan. Jadi ginilah, mau saya tuh gini lah, daripada kita saling menyudutkan antara Katolik, antara Protestan atau pokoknya Protestan ini kan umum, Katolik kan satu. Inilah daripada kita saling menyudutkan satu sama dengan yang lain, marilah kita sama-sama berikan kebenaran Injil, Alkitab kita sesuai dengan ajaran apa yang telah Tuhan berikan. Iya, betul. Enggak gitu Bang. Kalau menurut Katolik, ajaran selain Katolik itu semua ya itu sesat, makanya masuk neraka. Menurut Katolik ya, ini bukan menurut Bang Pebi, menurut Katolik Bang. Nah harusnya Abang saling menunjukkan ini loh di Protestan yang benar, bukan di Katolik loh. Nah budaya juga sama, ini loh di Advent yang benar loh, bukan di Katolik itu loh. Kalau kita merujuk kepada ayat Alkitab, tidak ada kalau Alkitab itu mengatakan bahwa Protestan Katolik masuk surga lalu Protestan ke neraka, nggak ada. Nggak ada. Ya terus kenapa ada banyak, nggak satu aja? Misalkan Advent aja, Kristen Advent, udah Kristen Advent semuanya. Iya. Itu kan mungkin dia masing-masing. Saya juga artinya gini, kalau kita berbicara tentang sejarah kayak gitu kan saya juga kadang nggak terlalu paham juga sih. Tapi kan memang ujungnya tentang ini sejarah. saling mengklaim Pak. Surga itu milik siapa? Ujungnya gitu Iya. loh, saling mengklaim. Betul Kak Bu Dani? Kalau surga itu surga bagi sudah dua, pasti bagi dua. milik orang Kristen. Bagi dua aja surganya, bagi dua. Ya usah pusing. Kalau milik ya milik orang Kristen. Karena orang Kristen percaya bahwa ajaran yang kita ajarkan itu penting, kita harus mengajarkan ajaran. Iya, itu menurut gini loh Bang. Iya. Itu menurut Kristen, surga milik Kristen. Tapi menurut Katolik tadi, kalian nggak masuk surga, masuk neraka. Itu Bu Dani, itu yang sedang
komplain. Tuh, Malah tuh begini loh, penginjil. malah gini. Bentar aku ngomong dulu, bentar. Penginjil, aku ngomong dulu. Penginjil ngomong surganya itu punya Kristen, ya kan? Aku nggak marah, Bang Kian Santang nggak marah, nggak marah. Santai-santai aja, mau milih Kristen kayak mau apa, diklaim terserah. Bu Darmi kok marah-marah, santai Bu. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya kan? Penginjil itu ngomong, ya kan? Host, aku izin turun host. Surga milik Kristen, Bang Baal, Bang Kian Santang nggak marah tuh, biasa aja. Karena apa? Kok marah? Karena Apa? mereka ini mau menonton kita supaya kita ribut. Nah, ya makanya kita nggak usah marah, santai. Enggak gitu, Bu Dani konsepnya enggak gitu. Ya saling marah aja, enggak gitu Iya, konsepnya. Buktinya, Alang, Bang kalau Kian Santang dibuka nggak marah hatimu tuh. pasti betul. Ya kan? Nanti baru Bang Kian ditaruh Santang- ke YouTube. Dengar dulu Bang Pendi. Nanti dibuat Bang Sekian Santang lah di YouTube. Oh, Darni ngamuk kepada Katolik. Oh iya, kalau Katolik itu pasti. mengatakan. Iya, pasti kalau gitu itu pasti. nanti. Pasti Nah, itu. kalau itu. Jadi, Pak Kian Makanya Santang, kita, jadi gini kalau kawan-kawan. tagline-nya Bu Darmi ngamuk, kalau aku apa tuh? Kalau tagline-nya Bu Darmi ngamuk, kalau Begini Bang Pep, aku ngamuk karena abang itu nggak sayang sama kami Kristen yang lain. Abang bilang bahwasanya yang masuk surga itu hanya Katolik. Di luar ya, Katolik semua masuk ya, neraka. Islam, Buddha, Hindu, Kristen kan? Bener kan? Bisa Ya, saran saya gini Bu Dani, izin Bu Dani, supaya Bu Dani masuk surga harus masuk Katolik. Aman kok, gampang kok. Enggak, Katolik itu tidak dengar. Kenapa kami? Aku izin turun, Bos. Katolik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, 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 Bang Bal. Dengar teman-teman, kenapa kami Advent berpisah dari Katolik? Karena mereka melanggar hukum Tuhan yang keempat, tidak menguduskan hari Sabat. Mana mungkin nanti kita dibawa ke surga? Yesus berkata, yang masuk surga yang menuruti kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Menuruti 10 hukumnya. Katolik mana ada? Ditukar malahan 10 hukum. Digeser menjadi menguduskan hari Minggu. Mana mungkin masuk surga? Makanya kami Advent menyingkir dari situ. Makanya kami Advent tetap mengikuti setia kepada hukum itu. Gitu. Jadi Protestan yang lain kenapa menyingkir dari Katolik? Enggak mau mereka menyetujui paus yang bisa mengampuni dosa. Karena yang mengampuni dosa hanya siapa? Tuhan Yesus. Itu makanya Protestan yang lain keluar dari Katolik. Gitu, Tapi teman-teman. persoalannya gini, Bu Derni, Ya. Advent atau Protestan itu lahir dari rahimnya Katolik. Itu poin Iya. utamanya. Ya kan? Artinya secara rasional, secara sejarah, Protestan Martin Luther ini baru muncul di abad ke-16 yang kemudian Iya. memecah menjadi beribu-ribu denom, salah satunya Iya. Advent. Advent Yes. itu punya nabi namanya Ellen G. White, ya kan? Betul. Kalau kita belajar sejarah lagi gitu kan, artinya apa? Ellen G. White kemudian Martin Luther itu bagian dari Katolik. Sedangkan Iya, Protestan ini belum tentu jelas gitu kan siapa leadernya. Sedangkan Katolik punya leader gitu kan, yaitu Vatikan. Kalau Protestan kan nggak punya leader. Jadi ada kebingungan sebetulnya di sini. Kalau kita belajar, kalau kita Enggak, belajar sejarah historis, enggak ada Tidak kebingungan, bingung. Bu. Lord, begini ya. Kalau sudah pemimpin kita itu melenceng, apakah masih kita ikuti? Sudah keluar dari doktrin hukum Elohim, apa kita masih di situ? Persoalannya Kan enggak. berarti persoalannya Ibu adalah basic pondasinya tuh nggak kuat gitu kan, karena Iya, leadernya nggak ada. yang penting pemimpin paus itu sudah menggeser hukum hari Sabat, hukum keempat menjadi hari Minggu. Sementara hukum hari Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Maka kita Advent keluar. Tapi Tuhan kami kan tetap Tuhan Yesus. Nantilah Tuhan Yesus yang memberikan penghakiman. Jadi kita sesama ini manusia di bawah, di bumi, nggak boleh saling menuduh. Tapi sesuaikah kita dengan doktrin hukum Elohim? Itulah kebenaran. Walaupun dia apa agamanya, walaupun dia Advent, HKBP, walaupun dia GKI, Betel, apapun itu, kalau sesuai dia sesuai dengan hukum Elohim, berarti itulah kebenaran. Ya berarti bukan itu apa namanya adalah sempalan Protestan adalah sempalan dari tidak Katolik gitu kan kalau kita bicara. Kemudian sempalan Protestan itu memecah lagi ribuan denom, salah satunya Advent, Calvinis ya kan, kemudian Reformasi dan lain sebagainya seperti itu kan. Berarti tidak ada makanya betul kata salah satu lembaga Biblikos ya kan, Dokter siapa lupa namanya,
bahwasanya rata-rata denom-denom ini mengaku dia sebagai orang yang paling bagus, paling kuat denomnya, tetapi semua bidat gitu kan, termasuk Advent juga bidat. Maka yang tidak bidat adalah cuma Katolik saja satu, karena dia sebagai sumber utama dari Protestan awal gitu, Protestan awal. Kalau kita belajar sejarah, artinya Bang, Protestan ini adalah bidat dari Katolik. Yang kemudian denom-denom itu adalah bidat-bidat semua, sesat semua gitu kan. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja, gitu budaya Hermi. Iya, nggak apa-apa kalian bilang Advent bidat. Yang penting Yesus tidak mengatakan kami bidat. Advent itu masih tetap setia kepada 10 hukum. Jadi kalaupun orang mengatakan kami bidat, ya silakan saja, nggak apa-apa. Yang jelas kami maju di dalam hukum Tuhan. Kami maju masih di dalam rambu-rambu yang diberikan oleh Elohim itu. Ya nggak apa-apa. Kalau manusia toh juga Yesus nanti hakim yang adil. Dia yang menentukan kelak. Makanya kelak kenapa diusir orang Kristen? Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Yaitu yang merubah hukum, apalagi menghilangkan 10 hukum, makin dicampakkan ke api neraka. Itulah syarat-syarat masuk surga. Bukan Katolik yang membuat syarat-syarat masuk surga, tetapi Yesus itu sendiri. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 24. Gitu. Kami tidak apa-apa dibilang bidat. Jadi, yang Bu, penting kami tidak keluar dari peraturan Elohim. Nah, itu. Tadi maki-maki orang tuh termasuk hukum Tuhan nggak tuh tadi? Itu Maki-maki tadi kan orang tadi. secara manusia. Intermezzo, Bang, itu intermezzo Bang, maki-maki orang, intermezzo aja. Itu nggak termasuk hukum Tuhan. Itu Jadi salah, Bu Dermi salah. juga Bang. melawan hukum Tuhan. Iya, itu salah. Kan cepat-cepat aku minta maafkan aku, Bang. Itu tadi itu jiwa-jiwa pembelaanku kepada agama kita, ya, Kalau supaya agama, kita kalau itu Yesus nggak perlu dibela kok. Kalau aku Yesus nggak perlu dibela. Justru kita yang minta bela dia. Inter masuk dari mana jalannya sampai Bang Nugroho terkencing-kencing, gimana sih? Makanya itu pertanyaan maki-maki termasuk hukum Tuhan apa tidak? Soalnya kan kalau Katolik itu kan melenceng dari hukum Tuhan, ya kan? Bang Pendi, Yesus juga marah loh di bait Allah karena apa? Mereka berjualan di bait Allah. Dicampakkan semua, merpati sampai rugi orang Yahudi pada saat itu. Saya pun begitu sekarang. Saya sama seperti Yesus, Ya. membela kebenaran. Ya. Yesus juga Kita marah harus- kok. Semua itu harus kita ambil baiknya, Bu. Yang jelek-jelek kita nggak usah ambil. Yang Itulah. jelek-jelek harus dikeluarkan. Contoh seperti Katolik tadi. Kenapa ada pastor-pastor itu? Kau coba pikirkan, disodomi anak laki-laki, makanya ditinggalkan. Woi. Santomi, lalap, disantomi coba. Itu kau bilang masuk surga, Bang Pendi. Tobat kau, Bang, tobat. Gimana caranya itu menyusupkan itu ke dalam duburnya laki-laki anak kecil itu coba? Mungkin itu oknum, Bu Dani. Itu Rata-rata oknum. loh, ratusan pastor itu, ratusan. Itu mau dibilang Coba Bang Pendi dibantah ini Bang masuk Febi, surga. betul nggak itu Bang Febi? Di situ yang mau kusangkal Bang Malas. Pendi ini. Nah, itu Malas. coba. Enggak berani dia kalau ngomong malas kan? berarti benar itu kebuktian Bu Dani ngomong ada data berarti itu. Makanya jangan Ya. berani mengatakan orang Katolik masuk surga, orang Advent masuk surga. Oh, enggak boleh seperti itu. Kita semua. Tapi jangan-jangan berhak Bang masuk Febi juga surga. korban loh, jangan-jangan ya, Entah jangan-jangan. pun Bang Pebi kayak gitu juga. Dari gayanya aku lihat. Pasti ya. Entah pun gitu juga. Gitu. Jadi kami di gereja Advent nggak ada pendeta kami seperti itu. Orang ada ditulis kok di Alkitab. Kisah berapa itu? Kisah para iya, Kisah para Rasul 9 ayat 6 sampai seterusnya. Yang seperti itu tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Dari mana Katolik masuk surga? Segitu pastornya menyeluruh. Makanya sekarang di luar negeri ditinggalkan itu semua gereja. Karena apa? Gara-gara kelakuannya mereka. Jadi kena semua gereja. Padahal tidak seperti itu. Itu yang mau Kayak di kita Prancis tinggalkan. ya Bu yang Dani, seperti di itu. Prancis kan puluhan ribu tuh. Yes, coba bayangkan. Di mana otaknya itu? Digitukannya anak laki-laki umur-umur 7 tahun. Coba bayangkan itu. Kalau aku jadi Islam itu udah habis kalian. Ku sapu bersih dari Indonesia ini. Nah itu. Gitu, jangan. Jadi perubahan itu. Jangan kita seluruh umat organisasi mengatakan kami Advent yang masuk surga. Oh, tidak boleh. Kami Katolik masuk surga. Jangan. Sesuaikah kita dengan peraturan Yesus? Supaya jangan dienyahkan kita. Ada kan dalilnya?
Bukan Darnik mengatakan, bukan pendeta yang mengatakan. Yesus, Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Gitu kawan-kawan. Kasihan kan umat Kristen yang lain. Begitu. Jadi kita saling mengajak. Tambah lagi nih Bu Derni. Kan tadi kan Iya, sudah silakan. saya katakan bahwasanya Protestan itu adalah bidat dari Katolik ya, dari bentukan reformasi Martin Luther di abad ke-16. Nah, di mana salah satunya Advent sebagai salah satu denom pecahan dari Katolik tersebut. Ada 50 ribuan denom. Nah, salah satu di mana 50 ribu denom ini dikatakan sebagai ajaran bidat atau sesat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dibahas oleh Kristen mula-mula gitu kan, Kristen awal. Nah, pertanyaan saya adalah, jikalau itu dikatakan bidat, otomatis apapun yang dilakukan oleh Bu Darni itu semuanya sia-sia gitu. Namanya bidat sia-sia Bu Darni. Karena yang kedua adalah Bu Darni tidak punya leader, pemimpin pada saat menentukan hal-hal yang terkait tentang aturan-aturan hukum di dalam gereja. Karena apa? Karena tidak legalitasnya seorang pendeta dari Protestan tidak punya wewenang kuat gitu kan. Makanya wajar saja terjadi banyak sekali pecah denom karena tidak jelas, tidak ada punya leader, tidak punya pemimpin di situ. Beda dengan Katolik, dia tegak lurus dengan aturan, ya kan? Artinya kalau orang bidat sesat, otomatis apapun yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang sia-sia, perbuatan sia-sia. Itu clear Bu Derni. Lanjut. Aku ya, tapi nggak apa-apa kalian bilang bidat. Yang jelas ajaran Advent masih tetap setia kepada hukum Elohim. Kami belum melanggar, kami belum keluar dari 10 hukum. Karena Yesus berkata di dalam, bentar ya, ambil data. Di dalam hukum, di dalam Wahyu 11 ayat 19, 10 hukum itu sekarang berada di kerajaan surga. Maka terbukalah bait suci yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian ini 10 hukum di dalamnya, di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-geru dan gempa bumi dan hujan es. Jadi sekarang terpampang 10 hukum itu di bait suci kerajaan surga. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. 10 hukum tadi. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang berkata aku mengenal Elohim tetapi ia tidak menuruti 10 hukum, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 masih setia dengan perintah Elohim. Di dalamnya ada kebenaran. Tetapi kalau di dalam gereja Advent tidak ada 10 hukum, di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di Katolik apakah sudah ada 10 hukum? Berarti di situ adalah kebenaran. Di Protestan apakah di situ ajarannya ada 10 hukum? Berarti di situ adalah kebenaran. Di mana lagi? Di Betel. Apakah di ajaran Betel itu ada 10 hukum? Di situ ada kebenaran. Itu syaratnya bahwa dia adalah umat Tuhan. Yang tidak menuruti 10 hukum, di situ tidak ada kebenaran. Itu kata Yohanes. Yohanes itu Rasul Yesus, bukan Darnik yang Bu bicara. Dani, maaf saya potong Bu Dani. Kalau Silakan. gitu Katolik termasuk nggak masuk surga juga dong. Kenapa? Nggak mengikuti 10 hukum. Katolik mau bikin patung-patung loh di gereja. Nah itu, hukum Ayo. kedua, jangan membuat Aku nggak bagimu marah, kan? patung. Nah, Aku nggak marah kan, Jangan Bang? Aku membuat santai aja kan? bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. Di gereja Masih Advent hari ke-7 diharamkan ada patung, apalagi dicium. Bang Pebi, Bang Pebi ngerasa nggak bahwa Bang Pebi ini menyembah patung, menyembah berhala? Kalau berhala enggak ya, kita cuma menghormati patung aja. Nah, itu Bu Dani, ada Ya patung nggak apa-apa. tuh. Itu aku nggak berani kan berhak menyalahi menghakimi. hukum Taurat. Ya, Kopi, kalau kan kalau hukum- mereka menuruti 10 hukum, di dalamnya ada kebenaran, kata 1 Yohanes 2 ayat 3. Loh, Ya. ini kan udah gugur, udah ada patung. Ya, ada patung, ya tanya aja mereka. Saya tidak berhak menghakimi itu. Jadi aku masuk surga enggak nih, Bu? Enggak, Ya, masuk bukan neraka. bukan Nggak, saya aku Tuhan, nggak apa-apa. Bapak. Enggak apa-apa, Nggak, enggak aku apa-apa. Nggak, Tuhan. kalau menurut Advent aku masuk surga enggak nih? Aku nggak berani bicara, nggak aku menentukan. Yang penting mari kita setia dengan perintahnya agar Bu kita Dani nanti juga pintar disambut. kalau kayak gitu. Bukan pelin-pelan. Kita nggak boleh karena katanya kita nggak boleh menghakimi sesama kita, kata Yesus. Kita
Kita hanya berhak untuk mengabarkan Injil. Bagi yang mau mendengarkan silakan. Nggak Mau berani, tidak Bu juga Dani silakan. nggak berani ngomong dia masuk neraka, nggak berani. Marah Tuhan, aku menghakimi. Nggak boleh. Bukan menghakimi, kan nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, biarlah. Makanya nanti Yesus mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku. Karena engkau tidak berarti melakukan termasuk diusir tuh kehendak nanti Pak Bapakku. Pebi itu. Diusir. Nah itu. Aku Jadi diusir, supaya kita, nggak apa-apa. Diusir. Wah, parah ini. jadi supaya kita tidak termasuk diusir nanti. Jadi gitu kawan-kawan. Supaya kita tidak menjadi terdaftar diusir nanti, kita mulai hari ini, mari kita bertobat. Kita ikuti hukum-hukumnya. Jangan malu. Sudah nenek moyang kita di sana, tapi di sana selalu menggeser hukum-hukum. Tinggalkan. Kalau sudah ada pekabaran mengatakan di tempat yang benar, ikutin yang benar itu. Itu menurutku ya. Silakan kawan-kawan. Ya, saya tertarik dengan pernyataan Bu Darni tadi. Kalau kita bicara sejak konteks sejarah Martin Luther, saya lebih ke sejarah aja Bu Darni, biar tahu gitu kan para netizen. Kenapa saya membela Katolik dibandingkan Protestan gitu kan? Karena memang Protestan inilah bagian dari reformasi gereja, salah satunya Martin Luther abad ke-16, di mana yang ditekankan oleh Martin Luther adalah ada 3 sola, yaitu sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Nah, pernyataan yang menarik adalah poin kedua, hanya iman kata Martin Luther, yaitu sola fide, ya kan? Jadi ajaran hanya iman, makanya wajar kalau teman-teman Oten, terutama yang pengikut Martin Luther, yang denominasi 50.000 itu, rata-rata ikut dengan ajaran Martin Luther, yaitu dogma imani saja. Itu poin utamanya. Karena apa? Dogma imani saja itu adalah ajaran dari Paulus, kalau kita belajar sejarah. Tapi ini tidak mungkin diajarkan oleh para pendeta, oleh gereja. Karena ini hanya di level-level sekolah tinggi teologi yang belajar. Ya, jadi hanya iman saja, jadi tanpa perbuatan. Itu kata Paulus yang kemudian diterjemahkan oleh Martin Luther yang menjadi trisola namanya, 3 sola, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Jadi artinya apa? Bu Darni tetap aja mengikut Martin Luther, hanya modal doktrin imani saja yang mengutip pada Bible Alkitab dan juga menjadi sola terakhir gitu kan. Nah itu poin-poinnya. Artinya memang Protestan itu rata-rata mengikuti doktrin imani saja yang dibangun oleh Paulus sampai sekarang. Lanjut, terima kasih. Dan ini berbeda dengan konsep dari Katolik. Ya, jadi gitu sebagai edukasi bagi teman-teman netizen. Iya. Aku ya? Baiklah. Ya, bentar. Ini juga ada perwakilan dari Protestan nih. Jadi ada Katolik, Protestan, sama Advent nih. Bang Hermawan. Salam, selamat pagi Bang Hermawan. Kalau Kristen Pak. Protestan, Kristen, udah gitu aja. Kristen dan Protestan. Katolik Pak, berbeda Pak. Karena Ya, Kristen beda. itu Protestan, Pentakosta, Injili, itu Pak. Jadi Katolik, Loh, Kristen. kok Bu Darni nggak berbeda. kesebut Advent? Wah, anak tiri, Bu Darni anak tiri. Parah ini. Advent itu Nggak Kristen, disebut. maksudnya dia kan adalah garis besar. Jadi Katolik itu tenang. Gitu, Pak. Jadi jangan Protestan, Pak. Berbeda ya. Kita Kristen dan Katolik itu aja. Monggo lanjut. Kristen dan Katolik. Menurut Katolik tadi bahwa selain Katolik akan masuk neraka, Pak. Itu mau Advent, salah mau besar, Protestan, Pak. mau apapun. Termasuk Islam Di luar juga. Kristen Termasuk tidak ada Islam. keselamatan. Di luar Kristus Pak, bukan di luar Katolik. Nah, ada lagi, coba dibantah Pak Pebi. Ya kalau aku nggak bantah ya. Kalau Katolik kan memang Petrus pemegang kunci surga. Ya itu aja sudah. Di Bible kan ada. Paus pertama Petrus, itu aja. Ya kalau pemain yang lain ngomong masuk surga ya nggak apa-apa juga. Namanya kecap nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Kecap. Iya. Wih, kecap. Iya. Memang Kecap kan Petrus. nomor 1. Iya, memang Petrus memegang pintu kerajaan surga. Tapi Petrus apa menginginkan kejahatan-kejahatan dilakukan di jemaat-jemaatnya? Kan tidak kan? Nah ini yang diluruskan Martin Luther, makanya ada Protestan. Nah itu. Jadi jangan salah loh Bang Pebi. Itu tadi seperti yang saya bilang. Nah, Petrus pemegang kunci kerajaan surga, yes, karena dia adalah murid Yesus yang sejati.
Ya, dia muridnya. Nah, sekarang Petrus apa melanggar hukum-hukum yang dikatakan Yesus? Kan tidak. Paulus saja mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Mana ada diperbolehkan Paulus, pendeta itu atau pastor itu bisa menyucuk bocil tadi? Enggak ada kan? Pendeta iya. ada ya nyucuk bocil? Pendeta? Maksudku mana ada pendeta yang seperti itu? Kalaupun ada, itu pribadi. Tapi kalau di Katolik menyeluruh rata-rata di sana. Di mana itu? Di luar negeri. Bukan pribadi ya? Makanya Bukan sekarang pribadi ya? ditinggalkan gereja Katolik kan? Ditinggalkan Mungkin gara-gara Bu Darni itu mungkin oknum. Enggak dong, Menyeluruh, oknum. Bang. Orang udah Menyeluruh. petingginya kok seperti itu. Oh, menyuruh. Waduh, jangan-jangan Pak Pebi ini bekas juga nih mantan. Kurasa mungkin. Parah ini. Ini parah. Aduh. Coba periksa dulu Pak Pebi, periksa dulu. Masih bagus nih. Masih aman apa enggak ya? Masih aman apa enggak ya? Gitu. Itu Tapi kalau wajib Advent berarti nggak ya. boleh ngerokok juga ya, Bu Darmi. Advent nggak boleh ngerokok ya. Kalau Enggak, ada enggak. teman tuh Advent ngerokok nggak boleh, tatonan nggak boleh ya, kayaknya ya. Tapi Iya, Pak Pebi, saya masih penasaran itu rasanya nikmat nggak itu? Ada deh, nanti aku DM bagian. Nanti aku DM. Ih, Aku mampus harus kita. DM, aku harus DM. Aduh. Nanti aku DM. Tenang. Saya mau tanya, memang kenyataannya Kristen dan Katolik itu berbeda, Pak Febi. Ya memang ya beda emang. Ya, berbeda. Bukan menyesatkan, bukan salah menyalahkan loh ya. Karena untuk apa namanya kan saya dari Kristen Injili ya kan saya juga terus terang Katolik pun juga masuk dalam sejarah gereja dan itu Paus juga ada yang berjasa. Tapi sorry Pak, itu Petrus itu bukan Paus pertama Pak. Karena Petrus itu kan menikah. Yang kedua dia tidak bertahta di Roma. Itu. Jadi memang tapi tidak masalah ya, karena memang itu masalah keyakinan. Ya, terus Bapak kaminya pun berbeda, Pak. Oh iya Bapak kami beri. Jadi ada 10 poin. Ya, saya bersyukur Pak Febi ini Katolik moderat. Wah, kalau enggak saya sudah dimaki-maki, Pak. Kita kan ada yang di dalam sejarah dan di Alkitab. Terus terang itu, Pak Kian Santang ya, supaya kita menerima perbedaan ya. Kalau kita hanya menerima persamaan kan kita nanti pacaran Pak, kan ya bahaya malah. Pacaran ya. Ya, shalom Ya. Pak Febi. Ya, monggo. Ya, Kalau Pak bukan Febi. dari ST Judas ini ya, Muslim apa dari Kristen? Injili. ST Judas Iya. Kristen, Protestan, Bang. Protestan ya. Protestan nih, ada Protestan lagi nih. Kata Pak Pebi tadi selain Katolik mau Protestan, Islam, Hindu, Buddha itu masuk neraka semuanya. Ya, salah itu ya. Jadi mereka memang lain di bibir, lain kelakuan ya. Bilangnya gak boleh menikah, tapi Pausnya spilis kan. Ya punya anak haram kan begitu. Waduh, Ya Iya, emang ada memang. si Paus Paus yang berapa tuh ya? Paus Keberapa tuh ya? Alex 6 ya, anak punya Yang nomor anak. berapa tuh ya? Memang ada ya. maksudnya itu anak hasil gotong royong Ya. apa anak hasil kumpul kebo? Nadia. Di Sari Borgia itu ya. Itu yang masuk surga, kayak gitu masuk surga. Wah, parah ini. Mungkin Pak Yudas. Aduh, Bang Pe. Jangan diobral Pak. Ini jangan diobral Pak. Ini ya. Pagi Karena memang tempe, ada, pagi tahu, sore tempe ya. Tahu Jangan Pak Yudas. Pak Yudas. dulunya. Nggak apa-apa Bang Hermawan, kita buka-buka di sini. Jangan. Gini teman-teman ya gini. Ya, memang lain. Jadi Katolik Pak ini Yudas. mengajarkan Pak Yudas. iji yang lain, maka sesuai dengan Galatia 1 tidak boleh menyesatkan Pak Yudas. Kita berbeda betul. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita dengerin Pak aja. Hermawan. Kita kan cuma Hermawan, dengerin, nggak gak apa-apa. capek. Iya. Yang capek kan yang Gini ngomong. Pak Yudas. Tidak baik itu Pak. Protestan kok bela Katolik gimana ya? Iya. Jangan begitu. Ya, Wah, karena Gak memang apa-apa, gak abu-abu apa-apa. nih. Kita Itu dengerin memang aja. Kita dengerin juga aja. berjasa Pak. Jadi kan jemaat Nah, mula-mula kita itu dengerin kan aja. dari Yerusalem. Memang Iya ada kemunduran bentar Pak gereja. Hermawan, ini kasih kesempatan dulu Pak ST Judas ini, kasih kesempatan. biar dia ngomong aja. Kan yang capek Iya. kan ngomong Pak. Kalau yang Iya. dengar kan gak capek. Cuma Ya, dengerin biarin aja. ngomong. Gini ya, mereka itu berubah-ubah. Dulu pagi tahu, sore tempe ya. Sebelum tahun 1963 itu Katolik melarang kremasi ya.
Ya, jadi jenazah itu nggak boleh dikremasi. Tapi setelah tahun 1963 itu sudah diperbolehkan. Jadi berubah-ubah kan ajarannya. Kemudian sesuai dengan ayat Alkitab itu orang-orang pemburit, ya, kaum-kaum pelangi itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tahun 2023 Desember, mendiang Paus Fransiskus itu mengeluarkan dokumen fiducia supplican yang membolehkan kaum pelangi itu diberkati. Nah, Berarti Protestan berarti tidak mengizinkan gay itu dinikahkan di gereja. nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Kalau ada yang begitu itu berarti Katolik. Boleh aku jawab masalah itu? Boleh aku jawab? Boleh. silakan, silakan. Kalau cuma memberkati itu nggak apa-apa. Ini Nah, Pak. koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Yang jelas, Memperbolehkan kalau itu. bentar. Kalau Katolik tuh syarat pernikahan adalah sakramen perkawinan, ya kan? Jadi mereka itu diberkati tapi nggak pakai sakramen perkawinan, gitu. Iya. Loh, kok bisa gitu? Orang nggak diberkati, dihancurkan Sodom Gomora itu. Kalian Iya, Iya. dibom Sodom Ya, dan kalau Gomora Paus- oleh Elohim. Paus memberkati itu cuma memberkati aja, tidak pakai sakramen perkawinan. Jadi perkawinan mereka tidak dicatat sampai Vatikan. Diberkati pun, aduh, udah Nah, melanggar kalau hukum diberkati itu. nggak tercatat. Ya makanya Itu, kalau Bapak. Katolik itu kan hukumnya yang bikin kan manusia juga, ya kadang berubah-ubah lah. Bang Pep bilang masuk surga, yang kayak gitu, Ya, namanya kita nomor orang yang 1, Bu kawin Darmi. laki-laki sama laki-laki. Kalau cuma berbuat aja nggak apa-apa kan, koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Udah Yang jelas kalau ditulis di pernikahan, dalam 1 kalau Korintus pernikahan berapa di ya? Katolik itu 9 harus ada ayat 6 sakramen perkawinan. sampai 10. Pemburit banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tuh. Biar Jelas. kita jangan mengumbar aib, Bu. Jadi kalau berbeda memang, tapi Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang Kita Hermawan. santai, kita santai Aduh, aja. Bang Hermawan. Kita Yang membahas panas, yang lainnya yang aja. panas yang ngumbar. Udah Ya, biarin kalau Bang kita Hermawan, santai. biarin Ya, saya dulu. tahu. Ya, yang panas yang ngumbar. Yang panas yang ngumbar. Kalau kita santai aja. Enggak, ini kan Bu, dia enggak boleh gitu, Bu. Kan ada dendam pribadi, saya tahu, Bu. Ya, sejak kerja saya komplit itu. Oh, Pengakuan Bu Dani ada dendam, Bu Dani. Wah, Iya pantas dong. dia marah-marah. Bu Dani ada Enggak, dendam. apa dendam? menyerang Enggak ada. Protestan, Enggak boleh Protestan dendam, menyerang Pak. Katolik. Kan itu kan saya sih tidak setuju ya. Tapi menerima, tapi jangan gitu, Pak. Hermawan, Nggak baik, kamu Pak. mau baca nggak Galatia 4 ayat 16? Apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ini loh, Pak. Udah. Kita itu sesama malah Kristen aneh. Protestan jangan ribut. Oke, udah. Iya, selesai. nggak perlu. Kita Nggak malah usah. ini aja ya. Bu Dani bukan istilahnya Protestan, Bu Dani Advent Bu Dani bukan Iya, Protestan. Advent Protestan bisa sama itu. Enggak, itu nanti kalau Advent, kalau cari celah saya bisa. Kenapa Advent enggak boleh minum teh? Kan gini-gini, wah nanti kan jadi. Aja. Coba. Jangan. Jangan ajar Bang, jangan. Itu untuk kesehatan itu. Supaya kita sehat. Itu Nggak boleh masalah, itu mabuk. hal-hal yang sekunder sih, ya. Saya Iya. pikir Advent juga sudah. Saya pernah masuk ke room Advent, pernah diskusi ya. Mereka udah ada banyak perubahan ke arah yang lebih bagus. Iya. Jadi saya pikir Advent masih oke lah dibanding kesesatan. Masih lurus. Itu Tapi udah- nggak boleh ku bilang hanya Advent masuk surga, nggak boleh. Enggak. Iya kan, kawan-kawan? Iya, gitu. Tapi ada Coba bentar Bang, saya penasaran dengan iman tadi. Protestan yang paling betul ada, Bu. Jadi itu kan Bentar Pak Hermawan, saya penasaran tadi Bang ST Judas yang mengatakan Katolik yang mengesahkan yang memberkati perkawinan sesama jenis ya gay ya. Itu mungkin karena nggak mau kehilangan jemaat atau gimana itu Bang? Tanya, maksudnya? Gi- Kalau kita kehilangan jemaat nggak masalah, jadi Katolik aja susah. Oh, menurut Pak Kita ST nggak ada Judas gimana? perpuluhan, nggak ada Nah, masalah. itu sebenarnya kenapa muncul dokumen jadi itu karena di Jerman itu mereka Katolik di situ ya sudah sangat liberal ya. Jadi mereka udah bukan memberkati apa pasangan-pasangan yang sejenis itu,
Mereka juga mau mengangkat wanita sebagai imam, ya. Pokoknya mereka itu udah sangat liberal lah. Jadi Jerman ya salah satu termasuk Amerika salah satu negara yang menghasilkan Peter Pence ya, yang memberikan sumbangan ke Vatikan itu termasuk jumlahnya paling besar. Makanya selama mereka masih taat pada Paus, masih mengakui Paus, nggak akan diekskomunikasi mereka itu. Jadi ujung-ujungnya ada hal-hal duit juga kan. Jadi mereka diakomodir, dikatakan memang nggak boleh secara sakramen ya, pernikahan nggak boleh secara sakramen. Jadi pemberkatan itu ya nggak boleh pakaian pengantin, liturginya seperti sakramen pernikahan. Tapi ya it's okay. Di Amerika itu sudah seperti di Lexington ya, pasangan yang sudah 22 tahun menikah itu mereka datang dan diberkati sama pastor di situ. Banyak kok di video-video saya ada kok. Jadi sesama pastor juga bisa nikah, kawin ya? Mereka nggak perlu nikah, Mas, bebas kan? Kalau kita baca bukunya Frederick Martel, In the Closet of the Vatican, itu dia mengatakan bahwa 80% pastor-pastor itu gay. 80%. Syukur ya. Astaga naga. Iya, tapi ya Itu gini ya, itu antikristus itu memang dari kalangan Kristen, Pak. Tapi jangan mengumbar aib, Pak. Itu kan tidak boleh, Pak. Saya tahu itu semua, Pak. dari Oh Pak Katolik. Herman, kebenaran harus disampaikan. Nah, Jangan benar Pak Herman. Itu mengumbar aib. Betul, setuju Kalau saya. antikristus kan tidak ada Gak di boleh itu Alkitab. didiam-diamkan itu. Oh, jangan Bu, jangan Bu. Jadi kalau antikristus dari kok kalangan jangan? Kristen itu ada. Entah Bapak ini pun Saya udah setuju sama gay Dani. juga ini. Entah Pak Hermawan ini gay juga ini. Wah, parah ini gay dia. Ya, gini, Bu, ya, gitu ya. Itu kan sudah menyerang intuisi. Jadi yang tidak ada di Alkitab. Jadi kalau antikristus dari kalangan Kristen sendiri ada. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 itu kan menyebutkan bahwa antikristus dari kalangan Kristen, bukan dari non-Kristen. Katolik, bukan Kristen gimana? Iya, jadi kalau itu kan sudah menyerang ranah, wah itu. Berarti gini ya Bu Dani, Kasih kan nggak kalau gitu. misalkan ada oknum Islam yang mengatakan, no di gereja juga disahkan perkawinan sesama jenis gay, berarti dia tertuju ke Katolik berarti ya? Iya, Iya dah, harusnya ke Katolik, gak semua. Katolik. Soalnya Katolik berarti iya. Jadi enggak. Tapi sekarang juga karena sudah menyebar, jadi yang lain-lain pun udah ikut. Nah, itulah Ikut. kan harus dibasmi itu, itu yang awal itu. Orang-orang Katolik ini yang seperti itu kan harus dibasmi itu. Itu Ya udah sedangkan gini Tuhan aja Bu Dani, membom. kalau gitu gini Dibom, tunggu Bu dulu. Dani, Sodom dan Gomora itu kenapa samperin ke Bang dihancurkan? Febi ke rumahnya basmi sekarang, dia korban loh. Itu main Semarang, Itu Bu. kan merusak. Semarang, Bu. Dengar Kalau dulu. mau ke rumah. Main Apa di kata- Pasukan nggak apa-apa. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan kata Elohim? Beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Jadi laki-laki sama laki-laki gimana mau beranak cucu? Punah bumi ini. Iya. Tapi kan itu tidak beranak ya, mereka itu tidak beranak karena Bagaimana? Tapi Kurasa kok menularnya enaknya pun cepet pakai ya? mana itu coba? tapi menularnya cepat ya. Gini, Penyakit pabrik semua di situ, kotor. Bos, gini ya, itu diakui sama Romo Francis Magnis Suseno itu ya. Dia mengatakan walaupun buku itu belum tentu 80% ya, mungkin ya di bawahnya lah ya. Tetapi memang itu kenapa bisa begitu? Itu karena aturan keharusan selibat bagi pastor. Jadi orang-orang zaman dulu ya, mereka kalau di luar itu dihina kan, bahkan bisa dihukum. Tetapi ketika mereka menjadi pastor, ya gak Benar Nora, ketahuan, Assalamualaikum. gak ketahuan kan. Di dalam mereka membuat sesama mereka ya gak bebas aja, tetap di luar dihormati, menjadi pabrik di dalam itu. Ya, kita lihat kasus-kasus pelecehan altar boy, seminarian oleh klerus-klerus Katolik ini. Coba lihat, tengok di seluruh dunia ada, ya. Sampai Uskup Belo itu kan yang Timur-Timur itu kan bebas aja setelah dia melakukan hal seperti itu.
di Amerika jutaan korbannya. Ya. Jadi zaman dulu itu inkuisisi membunuh jutaan manusia. Sekarang korbannya itu ini anak-anak kecil, pedofil. Yang paling banyak itu di Prancis, Pak, sampai dibubarin di Prancis. Amerika gerejanya. juga banyak, Amerika, Australia, Kanada, semualah seluruh dunia. Di Indonesia ada dulu kasusnya di Santo Herculanus di Bogor. Wow, Itu keren nih. berapa anak? 12 anak kalau nggak salah. Oh, Coba. ini Pak Febi Ya ini kan di ampun. Santo Herculanus. Waduh. Wah, Santo Kian Santang, Bang. Di Santo Kian Santang. Bunda Nora, assalamualaikum. Jadi hati-hati ya teman-teman Murah, Muslim kalau pagi misalkan murah. mau kawin, mau nikah dengan mualaf Katolik. tapi dia Katolik, hati-hati periksa dulu. Periksa Hati-hati. dulu. Periksa dulu. Bukan orangnya ya. Itu roh. Hati-hati Kalau anaknya kita kan kentutnya, kalau kentut Bu Dani biasa kan, dut, red, kalau Suaranya dia ya, kentutnya, dari suaranya ya. nah, itu udah kena tuh udah. Iya. Aduh, seram. Ngeri.